Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi kita bertemu di kelas sekolah minggu bagian Pratama. Minggu yang lalu kita sekolah minggu gabungan, dan mulai minggu ini sampai pelajaran 12 mendatang kita kembali lagi khusus di kelas Pratama dengan usia 7-9 tahun. Sepanjang sekolah minggu ini kita didampingi dengan guru-guru yaitu Tante Mimi, Kakak Anya, Tante Jacqueline, Kakak Nita, dan yang edit gambar adalah Kakak Stanley. Salam dari kami semua, dan kita ikuti acara sekolah minggu dengan penuh sukacita dan semangat, sekalipun harus tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami bisa berkesempatan lagi untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong berkati setiap kami agar kami dapat mendengarkan setiap perkataan dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, mari kita mempelajari cerita di sekolah hari Minggu ini. Judulnya Sukacita dalam Pembaptisan. Kita ambil ayatnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Kakak bacakan ya firmannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 berkata, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini, katanya. Amin. Jadi Petrus lagi cerita, nanti ada suatu saat Tuhan akan datang dan Tuhan akan melihat siapa yang percaya kepada Tuhan. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 21 katakan bahwa dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi yang gak berseru kepada nama Tuhan gak bakal diselamatkan loh sama Tuhan. Nah, pernahkah kalian melihat saudara kalian ataupun seseorang yang dibaptis, adik-adik? Apa yang kalian rasakan ketika kalian melihat saudara, teman, atau kakak kalian dibaptis? Bahagia atau biasa aja? Tentunya kalian bahagia ketika melihat banyak orang yang dibaptiskan. Karena baptisan adalah upacara yang dilakukan kepada orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus menerangkan bahwa baptisan adalah suatu tanda bahwa orang percaya telah bersatu dengan Yesus dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Baptisan juga merupakan tanda bahwa kita telah menjadi anggota umat Allah. Baptisan dapat dilakukan ketika ada orang yang mengakui dan percaya kepada Yesus. Ketika Petrus berkhotbah di hadapan orang banyak setelah hari Pentakosta, banyak orang yang terharu. Nah, pada waktu itu banyak orang yang bertobat dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan ada sukacita ketika ada orang yang dibaptis karena hal itu. Menandakan ada orang yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka mendapat karunia keselamatan. Tuhan Yesus akan senang ketika ada orang yang percaya
dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya dia yang akan bersuka cita, tetapi orang-orang yang dibaptis dan orang-orang yang menyaksikan pembaptisan juga ikut bersuka cita. Adik-adik tahu nggak, pembaptisan itu seperti membuat janji kepada Tuhan. Kita akan janji sama Tuhan, Tuhan, aku akan nurut, aku akan ikut perintah-perintahmu, aku akan menyayangimu, gitu. Dan Tuhan berjanji balik kepada kita. Adik-adik, aku akan menjagakan kamu, aku akan memberi kamu pertolongan, perlindungan dari sekarang sampai selama-lamanya. Janji Tuhan sih banyak loh. Nanti kita belajari lagi ya di firman-firman Alkitab lain ya. Jadi teman-teman, Tuhan tuh mau kita sharing juga sama teman-teman yang lain. Hey, misalkan kita punya kakak. Kak, tahu nggak? Tuhan bantuin aku loh. Kemarin aku sedih, mainan aku hilang kan. Aku berdoa terus Tuhan bantuin aku cari gitu. Nanti kakaknya pasti responnya begini. Masa? Tuhan kamu bisa begitu? Iya dong. Kakak mau belajar nggak tentang Tuhan aku? Misalkan seperti itu. Nah jadi satu hari nanti kakakmu ini bisa berseru kepada Tuhan juga. Tuhan tolongin aku ya, Tuhan aku butuh bantuan besok mau ujian nih. Dan hal-hal yang lainnya. Dan Tuhan senang membantu orang-orang. Dan Tuhan paling senang kalau banyak adik-adik, kakak-kakak, teman-teman yang lain juga semua berseru, percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa ya, kita membuat janji yuk pada Tuhan. Kita membaptiskan diri dan kita ajak teman-teman untuk mengikuti Tuhan dan membaptiskan diri kepada Tuhan ya. Terima kasih adik-adik sudah mendengar cerita pada hari ini. Tuhan berkati. Ayo kita sama-sama membaca ayat hafalan ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38a. Sekali lagi, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38a. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Nah adik-adik, kita masuk ke lembar pelajaran ya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang pertama kita lihat, aku bisa menjawab. Tulislah jawabanmu atas pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, menurut Rasul Paulus, apakah baptisan itu? 2. Dalam cerita di atas, kapan Petrus berkhotbah di hadapan banyak orang? 3. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang telah mendengarkan khotbah Petrus saat itu? Ya, lalu kita lihat di bawahnya ada kotak. Tulislah ungkapan senang kalian saat melihat keluarga, saudara, teman, atau sahabat kalian sudah dibaptiskan. Nah, kalian tuliskan bagaimana ungkapan kalian, ungkapan senang kalian saat ada keluarga, teman, atau yang sahabat yang sudah dibaptiskan. Kalian tulis ya di kotak ini. Selanjutnya, pilihlah dan lingkarilah jawaban gambar di bawah ini yang menunjukkan ekspresi bersukacita. Ada 4 gambar. Lalu kalian lingkari mana gambar yang menunjukkan ekspresi bersukacita. Oke. Selamat menjawab adik-adik. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mazmur 26 ayat 7. Dadah. Pelajaran 12. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu.
Mazmur 26 ayat 3. Mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mazmur 26 ayat 3. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan akan hidup dalam kebenaranmu. Bye. Sebab mataku tertuju pada kasih-Mu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Mazmur 26 ayat 3. Romans 12 verse 11b. Fervent in spirit, serving the Lord. Bye. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11b. Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11b. Dadah. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11b. Buat adik-adik yang mau share video ayat hafalannya, bisa mengirimkan ke nomor yang tertera ini ya. Nanti videonya akan ditampilkan. Yuk adik-adik kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu tekun untuk belajar firman-Mu, agar kami dapat berbagi kepada banyak orang, dan juga kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Sebentar kami ingin melakukan aktivitas kami yang lain, Tuhan tolong berkati kami, bimbing kami agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday, God bless you.